Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Setiawan dari Teknik Industri UIP akan menjelaskan tentang paragraf atau alinea. Dan yang pertama ada syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Dua, kepaduan, koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Jadi antar kalimat tuh harus saling kompak gitu, harus saling nyambung gitu. Dan yang ketiga ada kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup baik untuk menunjang kalimat pokok. Ini paragraf 1 ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu paragraf yang menceritakan sesuatu atau memaparkan sesuatu secara jelas. Contohnya ada yang di sini sebuah paragraf yang deskripsi. Di sini kan dijelaskan meja yang dibelikan ayah untuk ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Nah, kenapa bisa dikatakan paragraf deskripsi? Karena paragraf ini adalah menjelaskan sesuatu atau sesuatu hal yang dengan secara detail seperti tadi dibacakan, ada tingginya, ada lebarnya juga, dan ada jadi secara spesifik gitu. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan yang jelas. Contohnya ada di sini, organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya berjalan dengan baik, seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka ini adalah menggerakkan organisasi seperti pada sebuah mobil. Bila saja satu aja tidak ada atau rusak akan menghambat jalannya mobil. Nah, berikut kan tadi pengertian dari paragraf eksposisi, yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan yang jelas. Jadi kan dari paragraf yang di sini organisasi jadi dijelaskan secara detail gitu. Yang ketiga ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek atau subjek pelaku waktu kejadian serta alur cerita. Jadi paragraf narasi ini yang menceritakan suatu kejadian gitu. Yang misalkan ini ada contohnya, Stefanus dilahirkan di ULM di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Stefanus Suka, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan kimia, dan ibunya bernama Maria. Mereka menikah di Stuttgart, Bad Cannstatt. Keluarga mereka keturunan Yahudi. Stefanus disekolahkan di sekolah Katolik dan atas keinginan ibunya ia diberi pelajaran biola. Nah, ini ada waktu dan ada pelaku waktu kejadian gitu. Jadi pas ada sekolahnya di mana dan alur silsilah keluarganya juga diceritakan dan secara spesifik juga. 4 ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis atau seseorang. Nah, ini contohnya ada di sini. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Nah, jadi kata-kata tersebut adalah sebagai pendapat gitu. Kan kalau mahal itu kata sifat atau jadi emang pendapat gitu. Masing-masing kan belum tentu menurut orang lain segitu tuh mahal gitu. Jadi emang itu pendapat dari masing-masing orang gitu. Lalu walaupun orang itu sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain.
Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sudah lulus dari SMA memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan tidak hanya konsentrasi kepada orang yang mampu saja. Tuh, ini adalah contoh paragraf argumentasi yang berisinya pendapat atau kritik saran gitu dari si penulis. Kelima, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan atau ajakan lah gitu dari si penulis itu. Contohnya di sini ada contoh paragraf persuasi. Pendidikan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan kita bisa mendapatkan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Nah, pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat. Jadi pelajaran yang giat untuk mengajak kita untuk belajar lebih giat lagi. Baik di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat lain. Bila kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya kita yang melakukan adalah sia-sia karena tidak ada yang bisa dicapai. Dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh, akhirnya kita tidak dapat menggapai cita-cita. Nah, oleh sebab itu, marilah. Nah, sebuah kata marilah itu adalah sebuah kata ajakan ya. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita. Nah, itu adalah contoh paragraf persuasi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan semoga dapat dimengerti oleh teman-teman saya dan kepada Pak Fahmi. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Saya minta dikoreksi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.